to rip me apart. Maybe you've got the sort of face to start this over. Presiden merupakan simbol negara sekaligus salah satu orang yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam suatu negara. Namun bagaimanapun, mereka juga memiliki kehidupan seperti manusia lainnya. Selain kiprah para pemimpin negara tersebut di dunia politik, ternyata sisi lain kehidupan mereka juga cukup menarik untuk dibicarakan, termasuk kisah cinta mereka dengan ibu negara. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah cinta Presiden RI. You are running me down. My love's too big for you, my love. On a search for peace in mountain tops. Rolling. Selain sosoknya yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan RI dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno ternyata adalah pria yang romantis. Kisah cinta Soekarno dengan istri ketiganya Hartini cukup menarik. Sayur lodehlah yang mempertemukan mereka. Soekarno dan Hartini pertama kali bertemu pada 1952 di Salatiga. Saat itu Bung Karno sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada dan beliau terlebih dulu singgah di Salatiga. Meskipun hanya singgah sebentar, pemerintah dan warga setempat menyambut kedatangan presidennya itu dengan sukacita. Bung Karno dan rombongannya dijamu makan siang. Hartini termasuk di antara ibu-ibu yang menghidangkan hidangan makan siang untuk Bung Karno. Hartini saat itu memiliki tugas untuk membuat menu makan siang, yaitu sayur lodeh. Tak disangka, sayur lodeh khas Salatiga itu yang akhirnya membuat Hartini bertemu dengan Soekarno untuk pertama kalinya. Bung Karno benar-benar terkesiap oleh kecantikan Hartini. Hari itu Soekarno jatuh cinta kepada Hartini pada pandangan pertama. Itu pula yang dikatakan Soekarno di kemudian hari dalam surat-surat cintanya kepada Hartini. Kisah cinta antara Soeharto dengan Raden Ayu Siti Hartinah atau akrab dikenal dengan Ibu Tin berawal dari sebuah perjodohan. Tetapi ada satu peristiwa unik yang terjadi sebelum Ibu Tin menikah dengan Soeharto mengenai ramalan kisah cintanya. Suatu hari ketika Soeharto masih menjabat Panglima Kostrad, Ibu Tin kedatangan seorang penjual batu akik yang bisa meramal. Penjual akik tersebut mengatakan kepada Ibu Tin bahwa suaminya akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang. Ucapan peramal itu membuat Ibu Tin tertawa. Menurutnya, menjadi perwira tinggi AD saja sudah demikian berat tugasnya. Kisah cinta antara Soeharto terjadi ketika Pak Harto berusia 26 tahun dan sedang bertugas di Jakarta, yang saat itu sedang riuh dengan peristiwa perjanjian Renville. Pak Harto kemudian didatangi oleh keluarga Prawiro Harjo yang tidak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Awalnya pembicaraan di antara mereka merupakan pembicaraan layaknya orang tua dan anak. Tetapi tiba-tiba Ibu Prawiro bertanya kepada Pak Harto tentang rencana pernikahan. Pak Harto yang saat itu berpangkat letkol tidak begitu serius menanggapi pertanyaan bibi sekaligus ibu angkatnya, tetapi Ibu Prawiro terus mendesak. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo dalam suasana penuh kesederhanaan. Karena perang tengah berkecamuk kala itu, bahkan penerangan di malam hari terpaksa harus dibuat redup untuk menghindari kemungkinan adanya serangan dari Belanda. Kisah romantis Presiden ketiga Indonesia, Habibie, bisa dibilang merupakan kisah yang paling fenomenal. Dibuktikan dengan difilmkannya kisah ini pada 2012 lalu. Selain dibuat ke dalam film, kisah cinta antara Habibie dan Ainun juga dituangkan ke dalam bentuk novel. Dalam novel yang berjudul Habibie dan Ainun, mantan Presiden RI Baharudin Yusuf Habibie mengisahkan awal pertemuan dengan istrinya, almarhumah Hasri Ainun Habibie. Sepulang studi di Jerman Barat selama 7 tahun, Habibie memberanikan diri untuk mendekati Ainun yang mantan adik kelasnya di SMA. Dalam pertemuan itu, Habibie tak menyangka Ainun telah menjadi dokter berparas cantik. Padahal saat sama-sama masih duduk di bangku SMA, Habibie kerap mengolok Ainun yang gemuk dan hitam. Habibie mengisahkan ia tak menyangka bertemu dengan Ainun hingga bereaksi spontan.
Ainun, kamu cantik. Dari gula Jawa menjadi gula pasir. Diakui lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ini, ejekan demi ejekan yang dilontarkannya kepada Ainun pada masa itu karena guru-guru di SMA mereka seringkali menjodohkan keduanya. Ainun dikenal sebagai siswi yang pintar ilmu pasti, begitu pula dengan Habibie. Kala itu malam takbiran 7 Maret 1962, pertemuan pertama setelah 7 tahun lamanya ternyata menjadi kenangan manis sepanjang masa bagi Habibie. Mata Habibie terpaku pada sosok Ainun yang telah berubah drastis menjadi sosok wanita ayu dan terpelajar. Habibie tak pernah gentar walaupun kawan-kawannya selalu mengejek ketidakpantasannya bersanding dengan Ainun. Dikatakan kawan-kawannya saat itu, Habibie tak akan mampu bersaing dengan lelaki yang sudah lebih dulu mengincar Ainun. Seorang anak dari tokoh terkemuka, berpendidikan lebih tinggi, tampan, dan berada. Akhirnya B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Kisah cinta antara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur dan Ibu Sinta Nuriyah. Gus Dur muda dikenal sebagai pria pemalu. Ia lebih memilih buku dan bola sebagai teman. Maka ketika ia ditawari untuk kuliah di Mesir, ia diwanti-wanti oleh pamannya, Kiai Haji Fatah, agar sebaiknya ia mencari istri dulu segera. Soalnya, kalau nunggu pulang dari luar negeri, kamu hanya akan mendapat wanita tua dan cerewet, ucap sang paman. Setelah dipikir-pikir lagi, pesan pamannya tersebut masuk akal juga bagi diri Gus Dur saat itu. Apalagi sang paman tidak hanya menganjurkan, tetapi juga membantu mencarikan calon. Lalu disodorkan nama Sinta Nuriyah yang pernah menjadi murid Gus Dur ketika menjadi guru di Mu'alimat. Tanpa membantah sepatah kata pun, dia mengiyakan pilihan pamannya tersebut. Sayangnya Sinta Nuriyah saat itu belum bersedia dipinang, lantaran ia baru saja trauma oleh salah seorang gurunya yang meminangnya ketika ia baru berusia 13 tahun. Celakanya guru itu juga bernama Abdurrahman pula. Tetapi setelah dilangsungkan mediasi antara keluarga kedua belah pihak, akhirnya Sinta Nuriyah pun bersedia dijadikan istri. Maka tanggal pernikahan pun disamakan. Pernikahan pun direncanakan dilaksanakan di Tambak Beras, Jombang. Karena Gus Dur sedang di Mesir, maka terpaksa pernikahan dilakukan tanpa menghadirkan mempelai pria alias in absentia. Pihak keluarga meminta kakek Gus Dur dari garis ibu Kiai Haji Bisri Syamsuri yang berusia 68 tahun untuk mewakili mempelai pria. Tak pelak, para hadirin kaget saat menyaksikan acara ijab kabul. Mereka merasa iba pada Nuriyah. Kasihannya Nuriyah, suaminya tua banget. Maka sepulang sekolah dari Mesir, aksi pertama yang dilakukan Gus Dur adalah melangsungkan resepsi perkawinan. Awal pertemuan Megawati dan Taufik Kemas berlangsung cukup istimewa. Pada bulan Juli 1971, Taufik Kemas bersama Guntur Soekarno Putra dan Pandana Baban melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Usai berziarah ke makam Bung Karno, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi kompleks perumahan Auri di Madiun, Jawa Timur, tempat Megawati tinggal. Di sinilah mereka berkenalan untuk pertama kali. Padahal jauh sebelum mereka berkenalan, pada 1964, sebelum Megawati menikah dengan Letnan Penerbang Surindro Suprijarso, Guntur telah menceritakan sosok Taufik kepada Megawati. Guntur berjanji akan mengenalkannya Megawati dengan Taufik yang memiliki panggilan si Bule. Taufik Kemas dipanggil si Bule karena berperawakan jangkung dan berkulit putih. Selain itu, karena dinilai ganteng dan santun. Tak lama setelah berkenalan, cinta akhirnya bersemi di antara mereka. Singkat cerita, setahun setelah menjalin kasih pada Maret 1973, akhirnya pasangan ini melangsungkan pernikahan dengan sebuah resepsi sederhana di Panti Perwira, Jalan Perapatan, Jakarta Pusat.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan beberapa kisah masa lalunya di Facebook, termasuk kisah percintaannya dengan Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono saat masih muda dulu. Diceritakan bahwa SBY tidak menyangka akan jatuh cinta pada putri pimpinan akademinya. Saat belum menikah, SBY dan Ibu Ani menjalani hubungan cinta jarak jauh dengan saling berkirim surat. Lewat surat, SBY dan Ibu Ani bisa saling mencurahkan isi hati. Kisah percintaan Pak SBY dan Ibu Ani terbilang cukup unik, karena lamaran Pak SBY untuk meminang Ibu Ani terjadi tanpa sepengetahuan Ibu Ani. Lamaran tersebut terjadi di Magelang saat Pak SBY diwisuda menjadi perwira terbaik AKABRI tahun 1973. Orang tua Pak SBY menemui Sarwo Edi Wibowo dan ibunda dari Ibu Ani ketika mereka ikut menghadiri acara wisuda itu. Mereka secara resmi menyatakan hendak meminta Ibu Ani dan lamaran tersebut disetujui. Ani Yudhoyono menikah dengan SBY pada tanggal 30 Juli 1976 ketika SBY baru saja dilantik menjadi perwira TNI dan menjadi lulusan terbaik. Dan Jokowi berkenalan sekitar tahun 1982 saat Jokowi masih berstatus sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Kehutanan UGM, sementara Iriana masih kelas 3 SMA Negeri 3 Solo. Mereka bisa saling kenal karena kebetulan Jokowi kakak teman sekelas Iriana. Jokowi dan Iriana lalu berpacaran selama 4 tahun. Kisah cinta presiden dan ibu negara ini relatif normal, lurus-lurus dan mulus, karena direstui orang tua dari kedua belah pihak setahun setelah lulus. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1986 dengan mas kawin berupa cincin seharga Rp24.000. Cincin itu masih dipakai hingga kini di jari manis kiri Iriana. Dan yang luar biasa, Iriana merupakan pacar pertama dan terakhir Jokowi. Jokowi Iriana nampaknya merupakan pasangan hidup yang serasi. Keduanya sama-sama mempunyai sifat sederhana, mau melayani, mau repot untuk orang lain. Pada sebuah kesempatan, Jokowi pernah berkata, resep menjaga keharmonisan rumah tangga adalah suami istri harus saling mengerti, memahami, dan komunikatif. Selain itu, anak-anak juga harus diajari untuk mengerti kondisi orang tua. Pemirsa, itulah 7 kisah cinta Presiden RI versi on the spot.